Saya sebelum kenal beliau, Master Agus, banyak problem dalam dunia bisnis saya dan perkembangan bisnis saya, apalagi semenjak pandemi COVID-19 ini. Banyak penurunan yang drastis, bahkan piutang-piutang yang di pelanggan-pelanggan saya tidak bisa tertagih karena alasan memang COVID, dan setelah diterapi kecemasan itu tidak ada. Dan banyak keajaiban muncul dalam saya selaku pelaku bisnis. Piutang-piutang yang tadinya susah ditagih bahkan 2-3 tahun yang lalu mulai terbuka, padahal dengan kondisi COVID. Selamat datang di Quantum of Mind. Apa kabar sahabat pembelajar hipnosis? Salam jumpa lagi dengan channel Quantum of Mind. Dan kali ini kita akan bicara sesuatu yang seru, masih dengan tamu-tamu saya beberapa waktu yang lalu. Sebelah kanan saya ada Master Agus Eko. Apa kabar, Mas? Baik, selamat malam. Ya, alhamdulillah semakin sehat. Selamat malam semuanya. Oke, dan di sebelah kiri saya masih ada Romo Sabu Jagat, Romo Toto Mawadi. Apa kabar, Romo? Sehat, terima kasih, salam sehat semuanya. Saya harus melepas ini supaya tidak mengganggu suara saya. Nah, teman-teman, dari hasil obrolan pertama kita bicara tentang hipnoterapi, kemudian ternyata berlanjut obrolan di darat, dan Romo Toto ini tertarik dengan Master Agus dan kemudian menjalin komunikasi di darat. Beliau sebagai seorang pengusaha, nama perusahaannya PT Samudra Selang. PT Samudra Selang. Ini bukan promosi karena beliau belum bayar ke saya. Dengan 14 cabang. Nah, kesannya enak ya, punya 14 cabang. Tapi ternyata ada problem keuangan yang dialami oleh Romo Toto maupun perusahaannya. Dan itu yang kemudian dikonsultasikan dan dilanjutkan dengan terapi oleh Master Agus. Kita akan ulik itu, dan tema sesi ini adalah bagaimana uang mencintai kita. Oke, Romo bisa dijelasin dulu mau setelah itu mau apa kemudian berlanjut obrolan dengan Master Agus? Ya, jadi saya sebelum kenal beliau, Master Agus, banyak problem dalam dunia bisnis saya dan perkembangan bisnis saya, apalagi semenjak pandemi COVID-19 ini. Banyak penurunan yang drastis, bahkan piutang-piutang yang di pelanggan-pelanggan saya tidak bisa tertagih karena alasan memang COVID, dan kita harus memaklumi. Tapi permakluman yang kami hadapi itu malah menimbulkan keterpurukan perusahaan saya, sehingga solusi demi solusi saya gali, coba saya putuskan, tapi tidak menyelesaikan masalah yang ada, justru malah menambah masalah. Sehingga pada suatu saat saya dikenalkan sama Master Soleh kepada Master Agus, terus beliau menerapi diri saya dengan segala macam cara, teknik yang diterapkan. Saya tidak tahu caranya, yang penting saya merasa diri saya banyak perubahan, baik secara batin saya tidak ada cemasan, tidak ada kekhawatiran dalam yang selama ini saya belum jalani terapi, itu selalu muncul. Jadi setelah habis di terapi sama Master Agus, kemunculan kecemasan itu berkurang jauh sama sekali. Bukan berarti tidak ada, tapi berkurang jauh sekali, sehingga lebih menatap ke depan, lebih optimis lagi. Dan banyak keajaiban muncul dalam saya selaku pelaku bisnis. Piutang-piutang yang tadinya susah ditagih bahkan 2-3 tahun yang lalu
mulai terbuka. Padahal dengan kondisi COVID, keterpurukan COVID saat ini, saya tidak tahu apa namanya. Saya hanya bisa merasakan, maaf, saya hanya bisa merasakan kemanfaatan dari terapi. Ini bukan promosi, tapi memang kenyataan pada diri saya yang terjadi demikian. Kira-kira begitu, Pak Oke, Soleh. pertanyaan saya yang perlu dijawab singkat, Romo suka uang nggak? Pasti. Tapi Romo yakin nggak uang mencintai Romo? Insya Allah pasti. Uang mencintai Romo, yakin? Yakin. Oke, Yakin. sekarang yakin ya? Dengan di terapi saya yakin uang mencintai saya. Ini tadi ya yang disampaikan oleh Iya. Romo Toto. Jadi sebenarnya apa yang terjadi, Mas? Iya, sebelum saya jawab langsung ke apa yang dialami Mas Toto, yang pertama adalah saya bukan master, gitu. Saya masih pembelajar, jadi Mas saja lah, gitu loh ya. Saya bukan master. Ternyata, Gary. Ya, gitu. Oke, jadi benar yang dikatakan Mas Toto bahwasanya setelah diterapi kok terjadi seperti itu, apa logikanya gimana sih, gitu loh. Logika yang perlu dibangun adalah yang pertama, kita harus tahu dulu basic manusia itu siapa sih, gitu loh. Jadi sebenarnya saya punya pemahaman manusia itu adalah makhluk spiritual yang mengalami pengalaman manusia. Oke. Artinya makhluk spiritual di sini itu dimana kalau di Muslim, kebetulan saya agamanya Muslim, cipratannya nur ilahi. Artinya kita itu percikan nur daripada Tuhan yang begitu luar biasa yang akhirnya menghidupkan kita sebagai manusia. Artinya Tuhan itu menciptakan kita, menurunkan kita ke muka bumi, ternyata tidak tidak dibekali apa-apa, ternyata dibekali lengkap sekali. Nah, salah satu bekal daripada manusia itu adalah otaknya, pikirannya. Nah, dari perjalanan dia dari kandungan ini sebenarnya kita itu sudah jadi seorang pemenang loh. Kita itu data pertama kita bisa masuk ke muka bumi ini karena kita itu pemenang. Berapa juta sperma, calon makhluk hidup, calon manusia yang berburu sel telur, dan yang jadi itu cuma satu. Nah, siapa itu? Nah, kita ini. Nah, kemudian di dalam kandungan mulai terbentuklah zigot sampai janin ada di situ. 2 bulan dalam kandungan, di situ memori sudah bisa terbentuk. Artinya apa? Yang dirasakan ibu, yang dialami ibu atau orang tuanya itu bisa tertransfer ke janin ini. Jadi kalau ibunya itu sangat sedih, kesedihan itu bisa ditangkap oleh sang bayi ini. Nah, terus berjalanlah kehidupan sampai dia lahir. Nah, potensi itu masih tetap ada. Cuma potensi kita menjadi sang juara itu tertutup. Oleh apa? Trauma. Imprint dari orang tua. Sebut aja pas lahir, anak ini sudah TK gitu aja. Lihat orang tuanya bangkrut usahanya. Ibunya sedih. Nah, itu jadi imprint. Suatu saat anak ini akan berkembang luar biasa dan bisa mengalami hal yang serupa atau mirip dengan orang tuanya. Sama halnya juga anak kecil pada saat dia tumbuh berkembang, tiba-tiba suami istri, ayah ibunya berpisah. Ini akan jadi imprint juga. Suatu saat ada potensi si anak ini untuk bercerai juga. Nah, seperti itu. Nah, Saya sudah menghadapi kasus ada klien seperti itu. nah, iya, jadi imprint itu luar biasa sekali. Nah, yang dialami Mas Toto pada saat dalam perjalanannya itu banyak sekali trauma-trauma yang dia hadapi tanpa dia sadari. Melihat orang susah, melihat orang usahanya bangkrut dan lain sebagainya. Mungkin saat itu nggak ngerti kalau itu bangkrut. Intinya toko itu tutup. Nah, sampai akhirnya terbawalah beliau. Tapi beliau juga melihat banyak orang sukses juga. Nah, pada saat tumbuh berkembang dewasa, akhirnya buat perusahaan. Berkembang. Nah, tanpa disadari, nih, telur yang disebut trauma tadi sudah menetas. Kita sebut aja dinosaurus. Dengan berlangsungnya usia kita sampai sekarang, dinosaurus itu juga membesar. Nah, dari membesar itu kita sudah tidak bisa berkutik apa-apa. Nah,
akhirnya yang terjadi, potensi terbesar kita tadi itu tertutup karena trauma saja. Nah, jadi tugas saya sebenarnya itu membantu menjadi seorang navigator untuk Mas Toto ini untuk menyelesaikan ini, menghilangkan ini semua. Kalau kita menghadapi dinosaurus ini di sini pasti kalah. Tapi ketika Mas Toto saya ajak menghadapi telur dinosaurus, tidak boleh pecah. Nggak mungkin jadi dinosaurus. Prinsip kerjanya adalah itu. Nah, saya cuma membantu ke arah sana aja. Nah, otomatis potensi terbesar daripada kita yang sebenarnya itu muncul. Nah, yang menghambat diri kita adalah diri kita sendiri sebenarnya. Contoh, terkait dengan uang nih. Kita bisa mencoba tutup mata kita sejenak. Ketika kita mengatakan, saya mencintai uang, deg-degan nggak kita? Kok rapena ya hatiku ya? Artinya apa? Ada blocking di dalam diri kita yang membuat kita itu nggak mencintai uang. Kita maunya dicintai uang, tapi kita nggak bisa mencintai uang. Maksud kita mencintai uang itu apa sebenarnya? Biar uang mencintai kita. Ketika kita mencintai uang, otomatis bukan mendewakan uang. Nah, ini perbedaan makna. Ketika kita mencintai uang, secara otomatis kita akan menggunakan uang dengan baik. Kita punya orang yang kita cintai, pasti kita akan menempatkan orang yang kita cintai itu di tempat-tempat yang tepat, betul nggak? Ya. Begitu juga dengan uang. Ketika kita mencintai, kita menggunakan uang itu pasti di tempat-tempat yang tepat. Terus lagi, ada nggak belief di dalam diri kita? Tutup mata, uang adalah sumber malapetaka. Ada nggak? Oh, ini tuh uang, duit oke ini malah banyak didatangi orang, malah dijalu-jalui. Kita nggak bisa terima itu, udah, uang nggak akan datang. Kemudian miskin itu jauh lebih spiritual daripada kaya. Waduh, hati-hati loh itu. Nah di situ itu. Jadi kalau semakin miskin itu semakin spiritual, kan pemahaman akan seperti itu. Nah di ajaran agama saya, Rasulullah itu tuh mau nikah aja ngelamarnya itu berapa masalah? Domba berapa ribu? Luar biasa, beliau ngajari kaya. Lebih utama orang kaya tapi beriman daripada miskin beriman. Loh, bukannya harusnya seperti itu kita loh. Dengan kita itu kaya, kita masih bisa banyak membantu orang lain. Kan gitu tuh. Harusnya berpikirnya gitu, tapi ada kondisi tertentu kok uang sambil malapetaka ya. Terus akhirnya orang itu nggak berani untuk beraksen dan lain sebagainya. Itulah hambatan mental dari seseorang. Nah, yang seperti yang saya ilustrasikan, kita itu sebenarnya putih seperti ini. Ketika ini dikasih sedotan, kita sedot lancar sekali. Itu belum ada hambatan mental. Pada saat dalam perjalanan hidup ada hambatan mental, kita sebut kita isi bubble di sini. Pada saat kita sedot, bubble-nya itu nempel di ujung sedotan, itu nggak bisa muncul, nggak bisa kesedot. Nah, yang kita lakukan sebagai hipnoterapis apa? Ada dua hal. Kecilkan bubble itu, atau yang kedua adalah besarkan sedotan itu sehingga bubble bisa keluar. Seperti itu. Teman-teman, bahwa ya ada yang mengatakan bahwa orang mati tidak membawa uang. Betul. Tapi untuk membawa orang mati ini butuh uang. Betul. Bedah bumi. Kubur bumi, bedah bumi aja bayar. Iya. Kita mau beribadah aja ke tanah suci Bayar. Jadi bagaimana cara kita memperlakukan uang? Iya, betul. Bagaimana itu? Iya, yang jelas pada saat kita memperlakukan uang itu dengan seperti kita mencintai pasangan kita, ketika kita mencintai Tuhan, pasti kita akan menaruh uang itu pasti di tempat yang tepat. Jangan musuh uang, terus kita sombong. Yang penting kalau dia ngejar aku, ya aku mau. Kalau aku nggak mau ngejar dia, ditinggalin uang nangis kamu. Bisa jadi ini hakikat dari semua agama ya. Iya. Untuk bersedekah, untuk berbagi, itu sebenarnya hakikatnya adalah bagaimana menempatkan uang di tempat yang baik. Yang tepat. Betul sekali. Salah pemaknaan. Iya. Nah, oke, Romo gimana? Merasa selama ini memang terjadi salah pemaknaan gitu? Saya kira begitu, karena perubahan yang terjadi setelah terapi sama sebelum terapi banyak sekali. Jadi banyak perubahan di mana saya itu uang itu saya anggap sebagai alat dan saya menggunakannya tidak dengan bijaksana. Jadi setelah terapi ini banyak in prinsip di mana saya semakin banyak memberi, di situ saya akan semakin banyak menerima. Intinya gitu, secara spiritualnya seperti itu. Iya. Jadi betul dirasakan ya. Betul sekali kemanfaatan. Mas Agus, apakah
semua orang punya potensi kaya. Punya potensi kaya. Iya, semua orang punya potensi kaya karena potensi Tuhan ada di dalam diri dia. Prinsipnya itu. Cuma kita meyakini dan mengimani tidak. Nah, keyakinan kita inilah yang menentukan semuanya. Kok bisa ada orang yakin, ada yang enggak? Nah, kalau orangnya cemas, deg-degan minta selalu tidak dapat, tidak diberikan oleh Tuhan, akhirnya kan kikis keyakinan dan kepercayaan dia itu. Nah, kecemasan dan ketakutan dia, ketidakpercayaan itulah yang kita bantu kikis sehingga dia pulih kembali, lebih percaya lagi, lebih optimis. Secara otomatis, Mas Soleh, dia mengeluarkan vibrasi yang sangat positif sekali, sehingga dari orang nggak nyaur utang jadi nyaur utang. Dari kalau cemas kita nggak bisa banyak berpikir, ini kita bisa berpikir yang lebih luas. Contoh aja, ketika kita posisi marah, kita diem aja, vibrasinya udah gak enak kok. Nah di situ. Tapi pada saat kita gak marah, senyum aja nggak ngomong nih, udah adem. Nah itulah rezeki. Kebetulan di agama saya, rezeki itu hanya akan menempati bagi jiwa-jiwa yang tenang. Sehingga pada saat cemas, takut, khawatir, was-was, tidak masih bersemayam dalam diri kita, rezeki itu sulit untuk mampir. Nah di situ. Nah, teman-teman, khusus untuk magnet uang atau magnet rezeki atau apapun istilahnya yang berkaitan dengan uang, kalau teman-teman ingin melejitkan potensi dirinya, terutama yang berkaitan dengan uang, seperti contoh tadi Romo Toto, bisa menghubungi Mas Agus ya di Bening klinik psikologi. Atau kalau teman-teman ingin mempelajari bagaimana mengembangkan potensi itu, teman-teman bisa bergabung di Quantum of Mind. Itu ada pelatihan-pelatihan untuk itu. Nah, saya pikir karena ini tema yang menarik, perlu digali lebih mendalam dalam pelatihan-pelatihan, atau bisa langsung konsultasi ke Mas Agus. Untuk sesi ini kita akhiri dulu. Siap. Terus, Romo Toto, terima kasih. Semoga kita bisa ketemu lagi di sesi-sesi berikutnya di channel Quantum of Man. Salam sehat buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.